Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Sandi. Kali ini kita akan belajar materi vektor. Saya akan bahas kali ini adalah materi pertemuan pertama vektor. Oke, langsung saja saya share screen apa aja yang akan kita pelajari di pertemuan pertama vektor kali ini, yaitu materi kelas 11 kalau di SMK ya. Kalau di SMA sepertinya kalau nggak salah kelas 10. Oke, saya share screen dulu. Nah, oke. Semoga kelihatan ya. Oke, materi yang pertama, materi pertama yaitu pengertian vektor dan ruang lingkupnya di dimensi 2 atau dituliskan R2 dan dimensi 3 atau R3. Bukan mobil R3 ya, beda lagi. Apalagi becak ya R3, bukan. Ini dimensi 3. Oke, saya baca dan jelaskan ya. Konsep vektor pada mata pelajaran IPA atau khususnya fisika itu ada definisinya sendiri ya, yaitu vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Sedangkan besaran yang hanya memiliki nilai saja disebut skalar. Nah, itu kalau di IPA. Sedangkan kalau yang akan kita pelajari di matematika ini, artinya vektor itu adalah ruas garis yang berarah. Yang panjangnya adalah jarak dari pangkal ke titik ujung. Dan arahnya adalah arah dari pangkal ke ujung atau perpanjangannya. Oke, ini ada ilustrasi gambarnya nih. Yaitu ada arah panah, pangkalnya titik A, ujungnya titik B. Ini vektor yang pangkalnya di titik A dan ujungnya di titik B diberi lambang vektor AB. Ini bacanya vektor AB ya, yaitu huruf kapital AB, atasnya ada arah panah ke kanan ya, ke arah B. Itu artinya dari pangkalnya A ke ujungnya B. Kalau vektor BA ya berarti dari pangkalnya B ke ujungnya A gitu ya. Beda ya, AB dengan BA itu beda kalau di sini ya. Berikutnya, sedangkan nama vektor yang tidak memperhatikan titik pangkal dan titik ujungnya dilambangkan dengan huruf kecil yang digaris panah atasi. Seperti misalnya A kecil ada panah atasnya di sini. Atau mungkin di buku lain huruf kecil bercetak tebal seperti A tebal ini ya. Tapi yang sering digunakan yaitu yang ini ya, ada arah panahnya. Seperti ini tadi, di ilustrasi gambar ini bisa ditulis vektor AB seperti ini lambangnya. AB ada garis panah di atas, atau boleh nulis dengan nama vektor A kecil. Nggak harus A ya, bisa P, Q, K, L, M, N, terserah. Tapi di sini ini pakai A kecil. Oke, pada bahasan selanjutnya, vektor dapat berada pada bidang datar atau dimensi 2 atau ditulis R2 maupun pada bangun ruang, yaitu dimensi 3 atau ditulis R3. Vektor R2 memiliki dua komponen yang dibentuk di daerah sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan vektor R3 memiliki tiga komponen yang dibentuk di daerah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke, langsung berikutnya. Nah, ini saya taruh di tabel. Yang kolom kiri itu adalah keterangan tentang vektor di R2, yang kanan adalah vektor di R3. Penulisan vektor itu bisa disajikan dalam bentuk kolom, ya seperti matriks kolom ya ini ya, X, Y, atau bisa juga dalam bentuk baris, seperti dikasih tanda koma gini, X, Y, kalau di vektor R2. Kalau di vektor R3 ya berarti ada tiga komponen ya, X, Y, Z dibentuk dalam kolom seperti ini, atau bisa pakai koma, X, Y, Z. Tuh. Penulisan yang kayak kolom ini disebut vektor kolom, yang penulisan yang kayak gini disebut vektor baris. Ya, oke. Contohnya untuk yang pertama di vektor R2, di sini ada vektor AB. Ya, pangkalnya A, ujungnya B. Nah, ini
berapa komponennya atau seperti apa menuliskan komponennya, ya kita lihat cara menuliskannya, yaitu adalah kita hitung komponen mendatar dan juga komponen vertikal. Vertikal itu yang tegak lurus, mendatar itu yang ini mendatar. Oke, mendatarnya itu kalau arahnya ke kanan dia nilainya positif, kalau arahnya ke kiri nilainya negatif. Ya, kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif. Ya kayak sumbu X lah, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Komponen vertikal kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Contohnya untuk vektor AB, di sini dari A menuju B, kita perlu ke kanan dulu ya, ke kanan sebanyak 4 kotak atau 4 satuan nih. Ya. Berikutnya setelah ke kanan, kita ke atas sebanyak 3 satuan. Nah, menuliskannya berarti di sini ke kanannya 4, ke atasnya 3. Berarti vektor AB itu adalah 4, 3. Gitu ya. Ini bisa. Nah, terus kalau misalkan ini ada DE, vektor DE, dari D ke E kita lihat komponen mendatarnya dulu ke kanan atau ke kiri. Nah, ini ke kiri. Ke kiri sebanyak 4 kotak atau 4 satuan. Setelah ke kiri, kita perlu ke atas atau ke bawah nih. Nah, dari sini ke E itu ke atas, jadi positif ya. Ke kiri tadi negatif, kalau ke kanan positif ya ini ke kiri berarti negatif 4 ya. Terus dari F ke E ini ke atas yaitu positif sebanyak 3 kotak atau 3 satuan. Berarti positif 3. Berarti vektor DE komponennya adalah negatif 4 dan 3 gitu. Kita cek. Nah, DE yaitu negatif 4, 3. Karena ke kiri sebesar 4 yaitu negatif 4, ke atas sebesar 3 positif 3. Sesimpel itu ya. Oke. Kalian bisa coba ini ya, coba tuliskan komponen vektornya untuk yang ini. Nanti bisa kalian cek sendiri ya. Vektor A itu ini dari ujung ini ke sini berarti harus ke kanan atau ke kiri atau lalu ke atas atau ke bawah. Kalian tuliskan vektor dalam bentuk kolomnya masing-masing. Silakan kalian coba. Terus berikutnya untuk R3 itu ada 3 komponen ya, X, Y, Z. Nah, cara ngeceknya itu ada panduannya, bisa pakai kaidah tangan kanan. Ya, kaidah tangan kanan. Nggak kelihatan ya. Itu ya, untuk jempol ini untuk sumbu X-nya, positif negatif. Untuk telunjuk ini untuk sumbu Y-nya, positif negatif, atau komponen Y-nya positif negatif. Z-nya itu adalah jari tengah. Contohnya aja langsung wis. Gambarkan vektor OR, yaitu 5, 2, min 3 pada dimensi 3. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nggak dua dimensi, tapi 3 ya ini. Yang mendatar itu sumbu Y, yang tegak ini sumbu Z, yang mengarah ke depan belakang ini sumbu X. Nah, komponennya itu X, Y, Z. Berarti X-nya di sini 5, positif 5. X-nya depan belakang berarti karena positif dia ke depan sebesar 5 satuan. Ya, di sini dia sebesar 5 satuan. Ini, 5 satuan. Terus Y-nya 2, yaitu positif 2. Berarti ke positif 2, Y-nya 2. Lalu Z-nya negatif 3. Karena Z-nya atas bawah, berarti dia ke bawah 3 satuan. Wes, tinggal ngubungkan aja. 5, 2, terus ke bawah 3. Berarti kedudukannya di sini nih, OR nih. Titik ini nih. 5, 2, min 3. Oke, silakan kalian coba gambarkan vektor 1, 2, 3. Berarti X-nya positif 1, Y-nya positif 2, Z-nya positif 3. Silakan kalian gambarkan. Berikutnya, vektor itu mempunyai panjang. Ya, punya besar atau panjangnya. Karena ada panjang itu dari jarak. Panjangnya adalah jarak dari pangkal ke ujung. Nah, panjang vektor dilambangkan dengan tanda mutlak. Sehingga vektor AB ini lambangnya itu ada mutlaknya ya. Vektor AB seperti ini ada arah panahnya, terus ada tanda mutlak itu artinya adalah panjang vektor AB. Sedangkan mutlak A itu merupakan lambang untuk panjang vektor A. Rumusnya gimana? Ini di tabel. Mirip kayak Pitagoras. Ya.
Misalkan pada R2 diketahui vektornya adalah XY, vektor A-nya adalah XY, maka panjangnya mutlak A-nya, lambangnya mutlak ya, panjang vektor A-nya adalah akar dari komponen X kuadrat ditambah komponen Y kuadrat. Kalau di R3 ya berarti X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat di akar. Contohnya juga sudah ada di situ, vektor U min 2 dan 3, maka panjang vektor U adalah min 2 kuadrat tambah 3 kuadrat lalu di akar. Wis biarin dalam bentuk akar aja sini juga nggak apa-apa, atau kalian desimalkan pun juga tidak masalah. Vektor R3 juga sudah ada contohnya ya, 3, 4, 12 ya tinggal kuadratkan masing-masing di total di akar. Oke, itu adalah panjang vektornya. Silakan kalian coba ini untuk R2 dan ini untuk R3, silakan kalian coba. Next, vektor posisi, vektor 0, vektor negatif, vektor satuan, dan vektor basis. Apabila suatu vektor digambarkan pada sistem koordinat kartesius, vektor posisi. Ya, di sini ada istilah vektor posisi. Suatu titik adalah vektor yang pangkalnya di pangkal koordinat, yaitu 0,0 itu. Kalau di R2 atau 0,0,0 di R3. Dan titik ujungnya adalah di titik itu. Untuk selanjutnya, vektor posisi titik A dilambangkan dengan vektor OA. Vektor posisi titik B dilambangkan dengan OB atau B kecil. Vektor posisi titik C dilambangkan dengan OC dan seterusnya. Pokoknya awalnya adalah O ya. Contohnya di sini di R2 diketahui titik A X, Y. Jadi untuk membuat vektor posisinya yaitu namanya adalah vektor OA atau vektor A kecil. Komponennya yaitu ya X dan Y. Kalau di R3 karena ada 3 komponen ya udah X, Y, Z. Contoh, vektor posisi dari titik P 2,3 adalah vektor OP. Namanya vektor OP, komponennya ya 2, 3. Ya. Kalau di R3, vektor posisi dari titik Q 1, 2, 3 adalah namanya vektor OQ. Komponennya ya 1, 2, 3 sesuai dengan titiknya, itulah gampangannya. Ya. Oke, silakan kalian coba membuat vektor posisi dari titik K dan titik L ini. Yuk, silakan dicoba. Itu vektor posisi. Ya, intinya mengubah dari titik menjadi bentuk vektor. Ya. Terus berikutnya, dengan konsep serupa tabel di atas, kita dapat menentukan vektor posisi yang terbentuk dari dua titik. Kalau tadi kan diketahuinya satu titik tok ya. Satu titik, satu titik. Kalau misalkan diketahui dua titik gimana? Nah, sama aja, tinggal ngurangi aja. Contohnya, vektor posisi AB. Kalau diketahui titik A dan titik B. Kalau ditanyakan vektor posisi AB, itu rumusnya adalah OB dikurangi OA. Ya, si ujung dikurangi pangkal atau kanan B dikurangi A. Ya, titik B dikurangi A. Lanjut sampai kebalik. Ya, vektor OB itu adalah vektor posisi dari titik B, yaitu X2Y2. Sedangkan vektor OA itu adalah vektor posisi dari titik A, yaitu X1, Y1. Kurangkan aja. Contoh, diketahui titik A 1,2, titik B-nya 3,4. Tentukan vektor AB. Vektor AB ya berarti OB dikurangi OA. OB-nya berapa? 34. OA-nya berapa? 1, 2. Tinggal ngurangkan aja, kayak pengurangan di matriks kemarin ya. Atas kurangi atas, bawah kurangi bawah. Selesai. Kalau misalkan ditanya kebalikannya vektor BA, ya berarti harus dibalik ya. OA dikurangi OB. Ya, kanan dikurangi kiri. Oke, ujung, titik ujung dikurangi titik pangkal itu ya kalau di gambarnya. OA dikurangi OB, OA-nya 1,2 atau 1,2, OB-nya 3,4, tinggal ngurangi aja. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini mereka saling negatif ya. Di sini positif 2, 2, di sini negatif 2, negatif 2. Pada vektor, kalau negatif itu berarti arahnya berlawanan. Gitu ya.
Di R3 juga sama konsepnya, cuma ada 3 komponen aja kan, X, Y, Z. Sama konsepnya. Yuk, sekarang dicoba kalian tentukan, misalkan diketahui titik K dan L, tentukan vektor KL dan juga vektor LK. Yuk, silakan dicoba. Berikutnya yaitu vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang titik pangkal dan titik ujungnya berimpit. Dengan kata lain, vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0 dan arahnya tak tentu. Lambangnya adalah O kecil. Ya, O kecil ada panah atasnya. Vektor 0 di R2 itu adalah 0,0. Vektor 0 di R3 adalah 0, 0, 0. Wes. Berikutnya, vektor negatif, yaitu ada tanda negatifnya. Adalah vektor yang panjangnya sama dengan vektor A, tapi arahnya berlawanan. Itu kalau digambarkan di Kartesius, kalau negatif itu arahnya kebalikannya gitu. Contohnya di R2, kalau misalkan vektor A-nya adalah XY, maka vektor negatifnya adalah ya negatif X, negatif Y. Contohnya, misalkan vektor A-nya adalah 5 dan min 7, maka vektor negatifnya adalah ya tinggal dinegatifkan aja. 5 jadi negatif 5, negatif 7 dinegatifkan jadi positif 7. Di R3 sama konsepnya, cuma ada 3 komponen aja. Gitu. Silakan kalian cari vektor negatif dari vektor M dan juga vektor N. Yuk, silakan dicoba. Berikutnya, vektor satuan. Adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Pada R2, vektor satuan I 10 adalah vektor yang searah sumbu X positif yang panjangnya satu satuan. Dan juga vektor satuan J, vektor yang searah sumbu Y positif yang panjangnya satu satuan. Ya, karena R2 ada X, ada Y. Berarti ada 2 vektor satuan I dan J. Kalau di R3, itu ada 3 komponen ya, berarti ada I, J, K. Vektor I itu yang searah dengan sumbu Y positif, vektor J searah dengan sumbu Y positif, vektor K itu searah dengan sumbu Z positif. Nah, gunanya apa sih vektor satuan? Untuk menuliskan bentuk basis. Nah, penulisan vektor, nah sekarang jadi ada 3 cara untuk menuliskan vektor. Yang pertama tadi adalah dalam bentuk kolom, ini ya, vektor kolom X, Y. Yang kedua tadi adalah dalam bentuk baris, ya, X, Y. Nah, yang baru ini adalah dalam bentuk basis. Ya, ada vektor I dan vektor J-nya di sini. Contohnya, vektor basis dari vektor A 5 dan min 7 adalah, ya tinggal nambah I dengan J aja, dikasih embel-embel I dan J. Itu ya, terus ditambah semua. Berarti ini 5I ditambah negatif 7J gitu. Nah, ini nulisnya. 5I ditambah min 7. Tambah dengan min kan jadi min ya. Jadi 5I min 7J. Kalau di R3, contohnya ini. Vektor A 105. Tuliskan vektor basisnya. Ya tinggal nambahi dengan IJK. Berarti 1I ditambah 0J ditambah 5K. Atau karena 0 dikali J ini adalah 0, ya bisa disederhanakan ya, yaitu jadi 1 dikalikan I juga bisa jadi I doang, ya berarti bisa dituliskan I ditambah 5K. Gitu. Oke, silakan dicoba untuk menuliskan vektor basis dari vektor M dan juga vektor N. Oke, silakan dicoba di sini. Berikutnya, penjumlahan dan pengurangan vektor. Ini mudah ya, sama caranya seperti penjumlahan dan pengurangan pada matriks kemarin. Cuma di sini vektor kan bentuknya kolom. Ya, tinggal jumlahkan aja atas dengan atas, bawah dengan bawah. Kalau di R2 ya ada 2 komponen, tinggal menjumlahkan atau mengurangkan. Kalau di R3 berarti ada 3 komponen, tinggal menjumlahkan dan mengurangkan. Contohnya juga ada, sudah bisa ya.
16 tambah 23 ya berarti 39. Kalau dikurangnya tinggal ngurangi aja. Konsepnya sama juga untuk di R3. Silakan kalian coba ini penjumlahan vektor A dan B untuk di R2 ini dan juga di R3. Silakan kalian coba di sini. Berikutnya adalah kelipatan vektor. Ini intinya adalah mengalihkan vektor dengan suatu bilangan. Bilangannya ini bisa positif, negatif, atau nol. Ya, kalau positif, kalau bilangan K-nya itu positif, maka hasil kalinya nanti adalah vektor yang panjangnya sebesar K kalinya dan arahnya sama, searah dengan vektor A. Kalau K-nya 0, nanti jadi vektor 0 ya, kan dikalikan dengan 0 jadi 0 semua. Terus kalau negatif, berarti vektornya panjangnya K kalinya dan arahnya berlawanan. Contoh, tinggal kalikan aja dengan bilangan K ya, K-nya tinggal masukkan dikalikan dengan tiap komponennya. Itu aja sih. Vektor A-nya min 4 dan 2, dan bilangan K-nya adalah 3. Maka K dikali vektor A adalah ya 3 dikalikan vektornya. Ya, tinggal kalikan aja, 3 kali min 4 min 12, 3 kali 2, 6. Untuk R3 konsepnya sama, cuma ada 3 komponen aja, X, Y, Z. Gitu. Oke, silakan kalian coba menentukan K dikali A untuk di R2 ini dan juga di R3. Silakan dicoba. Terakhir, untuk pertemuan pertama ini adalah kesamaan dua vektor. Sama kayak di matriks kemarin juga ya. Dua vektor dikatakan sama jika kedua vektor tersebut mempunyai panjang dan arah yang sama. Contohnya, diketahui vektor A dan vektor B. Jika A sama dengan B, ya maka komponennya itu harus sama isinya. Atas sama dengan atas, bawah sama dengan bawah. Gitu. Contohnya, vektor A min 4,2, vektor B-nya X, 2. X dan 2. Jika diketahuinya A sama dengan B, tentukan nilai X. Ya, tinggal nyamadengankan aja. Jadi vektor A sama dengan vektor B. Berarti ketemu kan? Atas sama dengan atas. Ketemu deh, X-nya sama dengan min 4. Ya. Untuk di R3 juga sama ya, cuma ada 3 komponen aja. Seperti itu. Tinggal nyamadengankan aja. Oke, silakan coba ini ya, tentukan P-nya, tentukan Q-nya, lalu tambah. Sini juga tentukan M-nya dan N-nya, seperti itu. Oke, silakan untuk pertemuan pertama ini tugasnya adalah melengkapi ini tadi ya, pada tabel yang ada kata cobalah itu kalian isi semua. Dan langsung diperiksa ya, semoga bisa nututi untuk diperiksa langsung dinilai di pertemuan pertama itu juga saat di kelas. Oke, misalkan ada yang belum paham, silakan dicatat, lalu ditanyakan saat di kelas. Sekian pertemuan pertama untuk materi vektor kali ini. Silakan kalian pelajari untuk di pertemuan kedua. Ini sudah ada materi pertemuan kedua. Silakan kalian baca dan pelajari. Kita bertemu lagi di pertemuan kedua. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.